Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa di dalam kitab takrib, yang pertama, masuk sesuatu barang dengan disengaja ke lubang yang ada pada badan kita, seperti lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang vagina atau kemaluan, lubang dubur atau lubang belakang. Saya akan jelaskan satu persatu lubang. Kalau kita masukkan air ke dalam mulut, langsung ditelan, itu batal. Tetapi kalau airnya hanya dikumur-kumur, itu tidak batal. Mengkumur-kumur air itu hukumnya makruh, tapi tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Yang batalnya itu yang ditelannya. Yang ditelan. Bagaimana kalau ludah kita ditelan? Menelan ludah kita itu tidak batal. Dengan syarat ludahnya ludah kita sendiri. Ludahnya belum tercampuri oleh apapun. Yang ketiga, ludahnya belum dikeluarkan dari mulut kita. Kalau ludah kita dikeluarkan, dimasukin ke sendok, dimasukin lagi ke mulut, terus ditelan, itu batal. Itu penjelasan lubang mulut. Yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung kalau kita nyedot air pakai hidung, itu batal puasanya. Atau kita rorek-rorek, digorok sampai dalam, sampai sakit, itu juga batal. Dimana kalau ngupil? Ngupil itu tidak batal karena itu masih di area luar. Yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga itu kalau kita garuk-garuk hanya gatal, itu tidak batal, itu masih di luar. Tetapi kalau kita garuk-garuk sampai dalam, sampai menggunakan alat pembersih telinga atau obat tetes telinga, itu batal. Yang keempat, lubang vagina atau lubang kemaluan. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk ngomong membicarakan jelek atau bicara tidak sopan atau bicara yang nggak enak, tapi ini perlu saya jelaskan karena banyak orang yang tidak tahu tentang ini. Kalau kaum perempuan habis buang air kecil, cara membersihkannya kemaluan itu cukup dengan air sedikit dipakai telapak tangan, diusap aja. Itu nggak batal. Tetapi kalau airnya dimasukin ke lubang vagina atau ke lubang kemaluan, itu batal. Atau telinga atau jari tangan kita dimasukin ke lubang vagina, itu batal. Itu masalah lubang. Yang terakhir, lubang dubur. Lubang dubur itu kalau kita buang air besar susah, terus kita menggunakan obat atau alat-alat dimasukin ke lubang dubur supaya mudah keluarnya, itu batal. Yang membatalkan puasa yaitu muntah disengaja. Muntah disengaja. Kalau kita sedang puasa terus kita muntah, kita rorek-rorek, ini tenggorokan kita dirorek itu sampai muntah, itu batal. Atau kita sengaja mencari tempat-tempat yang kurang enak rasanya, kita cari-cari tempat yang biar kita muntah, itu batal. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang sedang ngidam, orang yang sedang mabuk perjalanan terus muntah, itu tidak batal karena itu tidak ada unsur paksaan.
tidak ada unsur sengaja. Tapi sebaiknya setelah orang ngidam muntah, cepat dibersihkan mulut kita berkumur-kumur biar tidak ada sesa-sesa yang tertinggal sehingga ketelan sama kita. Itu kalau ada sesa yang ketinggal di dalam mulut itu batal. Itu muntah yang disengaja. Dan yang membatalkan puasa selanjutnya, yaitu keluar haid. Ibu atau kaum perempuan yang sedang puasa, tinggal beberapa menit lagi, tinggal berapa jam lagi tiba-tiba keluar darah haid, itu batal puasanya. Jangan dinanti-nantian. Tanggung tinggal berapa menit lagi atau tinggal berapa jam lagi, itu tidak boleh. Begitu keluar haid langsung itu sudah batal puasanya. Atau ibu yang nipas. Ibu yang nipas itu ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang puasa terus nipas atau melahirkan, itu batal puasanya. Baik itu melahirkan normal atau keguguran, itu batal puasanya. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu yaitu gila. Kalau kita lagi ngobrol tiba-tiba ada kita lagi puasa terus gila, itu batal walaupun sebentar. Itu batal puasanya. Terus yang membatalkan puasa bersetubuh dengan sengaja. Kita lagi puasa terus bersetubuh, walaupun suami istri, itu batal puasanya. Walaupun hanya kelaminnya hanya dimasukkan sedikit. Itu batal puasanya. Dan yang seterusnya yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Murtad itu keluar perkataan yang sampai keluar dari Islam. Perkataan yang sampai mengeluarkan dari Islam, itu murtad. Di dalam kitab takim juga yang membatalkan puasa apabila kita punya luka terus kita masukin obat ke dalam luka itu batal puasanya. Segitu aja dulu. Besok atau lusa mudah-mudahan ini bermanfaat. Khususnya untuk diri saya dan keluarga saya, umumnya untuk hadirin yang belum tahu tentang batal puasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang bagus, kurang sopan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang bagusnya dari keterangan agama, yang salahnya itu dari kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.